Dan dia tuang tuh vas tersebut, dibalikin, tuang semua cairan yang ada di dalam vas bunga tersebut. Dan ternyata guys, saat dia tuang vas bunga itu isinya bukan air biasa guys, tapi hai semua mampus, semangat dari channel bikin mampus. Oh, mampus. Nah, guys, kali ini aku akan nyeritain sebuah cerita horor di mana ada seorang wanita yang bernama Julia yang harus mengalami hal yang mengerikan setelah ia membawa pulang sebuah vas terkutuk dari sebuah hutan ke rumahnya saat ia masih bersama temannya. So, kalau kamu penasaran, ikuti terus ceritanya sampai akhir. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan lonceng sebagai support ke muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Nah guys, jadi ada dua orang nih. Yang satu bernama Julia, yang satu lagi bernama Jason. Jadi Julia dan Jason ini tuh adalah sahabat baik itu guys. Dan tepat 1 minggu lalu, mereka tuh berdua, si Jason dan Julia, baru aja pergi tamasya berdua ke sebuah hutan untuk kayak ya refreshing gitu deh. Dan saat di hutan, tiba-tiba si Julia itu menemukan sebuah vas bunga klasik gitu guys, yang terbuat dari tembaga. Lalu Julia nganggap ini vas bunga kayak lucu banget deh kalau gue simpan di rumah, dan kayak antik banget, siapa tahu ya bernilai, mungkin bisa aku jual atau bisa ya pokoknya aku simpan dah, aku mau pulang dah ke rumah. Dan ya dia mau pulang lah vas bunga tersebut ke rumahnya. Namun guys, tiba-tiba 1 minggu kemudian nih, Jason temannya Julia mendapatkan chat yang isinya gini guys. Jason, aku bener-bener gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Aku cuma bisa minta tolong ke kamu. Nah disitu kamu ingat kalau aku bawa pulang sebuah vas bunga yang terbuat dari tembaga gitu ke apartemennya aku. Nah aku minta tolong deh, bener-bener kamu bantuin aku deh Jason, please. Soalnya aku udah takut banget dan cuma kamu yang bisa bantuin aku. Jadi posisi udah jam 7 malam nih guys. Nah Julia juga bilang ke Jason di pesan itu, nah kalau bisa oke, lo harus ngikutin semua instruksi yang aku kasih tanpa melewatkan satu instruksi pun, atau kalau enggak kamu juga akan dalam bahaya. Nah sekarang juga kamu ambil tas kosong beserta lilin dan juga pematik atau korek api gitu deh. Datang ke apartemen aku sekarang juga. Nah nanti sampai di apartemen itu kan apartemen aku bakal keadaan gelap gitu, dan aku juga bakal buka pintunya aku, jadi kamu bisa langsung masuk. Jadi aku gak kunci pintu apartemennya aku. Dan setelah kamu masuk, kamu bakal ngedenger suara kayak bisikan-bisikan gitu, tapi kamu jangan hiraukan deh. Pokoknya kamu jangan hiraukan bisikan tersebut Jason. Kamu terus saja masuk, nyalain juga lilin yang aku suruh bawa dengan pematik agar kamu bisa melihat ke dalam apartemen aku. Karena nanti kamu bakal nemuin bisikan-bisikan atau ada bisikan-bisikan aneh untuk menyuruh kamu membuka. Tapi kamu gak boleh ngikutin bisikan itu karena kamu bisa dalam bahaya. Nah setelah kamu nyalain lilinnya untuk sebagai penerangan di dalam apartemen aku, kamu buru-buru deh harus masuk terus ke dalam kamar aku di apartemennya aku. Dan setelah masuk ke dalam kamarnya aku, kamu bakal nemuin vas bunga yang aku temuin di hutan waktu itu bersama kamu di hutan, tepat di atas meja biasanya aku. Dan buru-buru deh tuh kamu ambil vas bunga itu, dan kamu harus tuang semua air dari vas bunga tersebut tanpa menyisakan satu tetes pun. Ingat ya, tanpa menyisakan satu tetes pun, atau kalau enggak kamu juga akan dalam bahaya. Pokoknya kamu ngikutin semua instruksi yang aku kasih deh, jangan melewatkan satu pun. Dan setelah kamu rasa udah gak ada lagi nih satu tetes pun di dalam vas bunga tersebut, buru-buru kamu masukin vas bunga itu ke dalam tas. Oh iya, satu lagi aku lupa kasih tahu nih. Jadi sebelum kamu masuk ke dalam ruangan tersebut, kamu harus gambar 2 mata tepat di tengah telapak tangan kamu. Jadi kamu gambar mata di tengah telapak tangan kamu di sebelah kiri, dan juga kamu harus gambar mata tepat di tengah telapak tangan kamu di kanan. Jangan sampai lupa ya. Dan saat kamu ambil vas bunga tersebut, kamu harus ambil dalam sekali pegangan, gak boleh udah pegang lalu taruh lagi, pegang taruh lagi. Harus dalam sekali pegangan, tek gitu. Jadi mata yang sudah kamu gambar di telapak tangan itu harus nempel tepat di vas bunga di kiri dan kanan vas bunga tersebut. Dan kalau sudah semuanya sudah kamu masukin vas bunga tersebut ke dalam tas yang kamu bawa, kamu cepat-cepat hiraukan bisikan-bisikan yang bakal kamu temuin di apartemen aku. Cus pergi dari apartemen aku, kamu tinggalkan deh dimanapun mau kamu buang, di tong sampah atau buang di sungai, terserah deh. Pokoknya kamu buang vas bunga itu beserta tas yang kamu bawa. Sekali lagi aku minta maaf Jason, soalnya aku benar-benar gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi, karena cuma kamu yang tahu kalau aku membawa vas bunga itu ke dalam apartemen, dan aku benar-benar juga gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Please Jason, aku benar-benar butuh bantuan kamu saat ini. Ya bener hal itu, si Jason pun kayak, ini apaan sih, gue di prank apaan?
Setelah itu pun Jason langsung karena bingung antara di prank atau emang ini serius, dia pun teleponlah si Julia buru-buru karena untuk mastiin aja kan ini beneran atau gimana. Dia teleponlah si Julia, tit. Telepon masuk sih, tapi nggak diangkat sama sekali sama si Julia. Telepon sekali lagi, tit, nggak diangkat lagi tuh sama si Julia. Dan telepon lagi, tiba-tiba keluarlah suara kayak tinggalkan pesan. Setelah bunyi beep, lalu Jason pun tinggalkan pesan dong. Setelah bunyi beep, dan saat mau tinggalkan pesan ke Julia, setelah bunyi beep tersebut tiba-tiba terdengar suara Julia. Suara kayak gini guys, tolong aku Jason, tolong, aku takut. Baru si Jason mau jawab, tiba-tiba panggilan tersebut putus guys. Kayak hubungan lu sama mantan lo putus. Nah Jason pun tiba-tiba kayak astaga ini Julia kenapa ya. Dan dia pun panik langsung deh. Dia buru-buru gak mau mikir panjang-panjang lagi kayak Indomie. Dia pun langsung pergilah ke apartemennya si Julia. Dan cus dia pergi dengan mobilnya. Saat sampai depan Julia, oh iya dia juga gak lupa bawa tas, bawa pematik, bawa lilin juga. Pokoknya dia ikutin deh semua instruksi yang Julia kasih lewat chat yang Julia kirim ke si Jason. Nah dia pun masuk, bener aja guys. Jadi apartemen dia itu, si Julia gak kunci pintu apartemen tersebut dan dia buka aja tuh. Udah bener dong pasti masuk, keadaan itu gelap gulita kan jam 7 malam gitu guys. Udah gelap gitu kan. Dia masuk, dia pun ikutin instruksi Julia, dia nyalain lah lilin dengan pematik. Dan bener dong guys, saat dia masuk dia ngedenger suara kayak bisikan gitu. Kayak bisikan-bisikan seperti buka saklarnya, pencet saklarnya, nyalain lampunya. Tapi dia masih sadar nih, dia masih ingat nih instruksi Julia itu kan nyuruh si Jason untuk nggak menghiraukan bisikan tersebut, untuk nggak menyalakan lampu yang ada di apartemen tersebut. Dan otomatis karena walaupun dia takut, dia panik, dia nggak nyalain lah lampu yang ada di apartemen si Julia. Lalu dia buru-buru deh nyalain lilin dengan pematik yang si Jason bawa guys. Nyalain tuh, dia nyalain, keadaan ruangan di apartemen Julia juga remang-remang dan bau banget guys pokoknya kamar Julia. Dan Julia pun nggak ada, pokoknya kosong, gak ada orang, gelap gulita gitu. Dan bau apek guys. Baunya mungkin kayak apa ya? Baunya itu mungkin kayak bau kaos kaki anak SD yang dari basah ke kering. Ya bau banget. Dan buru-buru deh tuh, walaupun dia takut, dia masuklah ke kamar Julia atau ya ada di apartemen tersebut. Masuklah dia ke kamar Julia. Dan pas masuk bener aja dia ketemulah vas bunga yang Julia maksud di atas meja rias yang Julia. Dan buru-buru deh tuh karena panik, dia pun ambil vas bunga tersebut. Pas mau ambil dia baru ingat dong, astaga gue lupa satu instruksinya si Julia, yaitu guys dia lupa ngegambar mata di kiri dan di kanan telapak tangannya yang harusnya si Julia instruksikan guys. Tapi karena si Jason ini udah kayak bodo amat lah, dia pun langsung tanpa menggambar kedua mata tersebut, dia ambillah vas tembaga yang Julia maksud. Dan dia tuang tuh vas tersebut, dibalikin, tuang semua cairan yang ada di dalam vas bunga tersebut. Dan ternyata guys, saat dia tuang vas bunga itu isinya bukan air biasa guys, tapi darah. Dia tuang guys, sesuai instruksi Julia, dia harus tuang isi vas bunga tersebut, semua cairan di dalam vas bunga tersebut, darah tersebut, tanpa menyisakan satu tetes pun. Dia tuang. Wah bener-bener kayak lama banget deh. Lama banget, kayak setengah jam, 1 jam ada kali. Udah kayak dari Jakarta ke Puncak kali ya. Nggak sampai sih, Jakarta Puncak mah lama. Oh kayak sejam gitu deh. Karena panik juga kan, jadi kayak rasanya lama banget. Tuang. Sampai dia ngerasa kayak oke, udah nggak ada satu tetes pun nih di dalam vas bunga tersebut. Dia pun buru-buru masukin vas tersebut ke dalam tas yang dia bawa. Dan dia pun cabut dari apartemen tersebut. Dan dia pun sebelum cabut dia masih kayak dengar suara bisikan-bisikan tersebut guys. Nyalain lampunya. Tapi karena ya dia tetap fokus nggak mau mendengarkan bisikan tersebut, dia pun kabur. Buru-buru dia masuk ke dalam mobil dan dia pun nyetir ke atas jembatan untuk awalnya ngebuang lah vas bunga tersebut ke sungai guys. Tapi tiba-tiba saat dia mau perjalanan ke arah atas jembatan untuk membuang vas bunga tersebut ke sungai, tiba-tiba dia kayak bengong gitu, kayak terhipnotis gitu, mendengar suara bisikan lagi guys. Bisikan tersebut dia dengar dari vas bunga yang dibawa di dalam tas itu guys. Dan bisikan itu adalah putar balik. Dan dia benar-benar kayak nggak bisa kontrol lagi, dia pun putar balik lah. Dia kayak hipnotis gitu deh, dia pun ngikutin bisikan vas bunga tersebut. Dia putar balik, dia ke rumahnya. Pas di rumahnya dia nggak bisikan lagi dari vas bunga tersebut. Kayak orang bego gitu deh guys, kayak orang linglung gitu. Dan vas bunga itu lagi-lagi membisikkan kepada dia dengan suara kayak kadang kayak suara si Julia, kadang kayak suara nyokapnya. Bisikan tersebut bilang, bermakan kita. Dan guys, setelah menghabiskan itu, Jason makin tambah linglung kayak orang bego gitu. Setiap hari Jason bakal menzet, lo ngerti dong, menzet jarinya. Dan dia memberi vas bunga tersebut darahnya sendiri setiap hari.
So guys, menurut kamu dari cerita yang baru saja kita bahas, apakah serem? Kalau serem bilang, oh mampus. Ya jadi mungkin bisa aku tangkap, atau bisa kita tangkap dari cerita ini adalah, ya kalau kamu bisa tamasya ke hutan, aku kamu bisa hiking ke atas gunung, apalagi di Indonesia tuh gunung sakral banget ya, apalagi hutan gitu ya. Kamu nemuin kayak barang-barang aneh, kayak barang terkubur, klasik-klasik gitu. Kalau bisa ya nggak usah dibawa pulang nih guys, nggak usah cari penyakit. Oke, udah tahu sendiri sekarang penyakit banyak banget ya. Kamu nikmatin aja pemandangannya, jangan lupa juga berdoa kemanapun kamu berada agar terhindar dari mara bahaya. Dan ya aku rasa sekian dulu video hari ini, video horor hari ini. Dan jangan lupa juga subscribe dan klik tanda lonceng kalau kamu suka dengan video ini, biar kalau misalnya aku upload video baru kamu dalam suara titik-titik kamu jadi orang pertama yang nonton. Dan juga jangan lupa follow TikToknya aku di Tiffany Yellow. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye.